Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan kami kelompok 4 pengantar manajemen dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi dengan jurusan Pendidikan Akuntansi. Seperti biasanya, kelompok 4 pengantar manajemen terbagi anggota menjadi 6. Febrina Sinaga, Mikael Lawrence Pardede, Sulastri Anggun, Yuli Anastasia, Mutiara Ajara, Cici Kurniawati Tondang. Kelompok 4 pengantar manajemen mengutarakan materi baru yang berjudul Kelompok Kerja dan Komunikasi dalam Organisasi. Konsep dasar kelompok kerja. Karakteristik kelompok kerja. 1. Merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti ada karakteristik dari dari setiap orang. 2. Adanya interaksi di antara kelompok tersebut. 3. Adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Pembagian kelompok kerja. 1. Kelompok kerja formal. Kelompok kerja formal dapat berupa formal, kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal atau khusus. 2. Kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Tahapan pembentukan dalam interaksi tim kerja terdapat terbagi dan menjadi 5. 1. Tahapan pembentukan atau forming. 2. Tahapan penguatan atau storming. 3. Tahapan penyesuaian. 4. Tahapan perwujudan. 5. Tahapan pencarian. Konflik dalam organisasi. 1. Konflik antar bawahan di bagian yang sama. 2. Konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. 3. Konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda. 4. Konflik antara pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda. 5. Konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda. Dampak konflik terhadap organisasi. 1. Konflik bisa menjurus pada persoalan personal antar individu dalam organisasi. Jika konflik sudah mengarah pada persoalan personal, agak sulit bagi perusahaan untuk bersikap profesional dan membedakan antar urusan yang bersifat organisasional dan personal. Namun yang jelas kinerja organisasi akan terganggu. 2. Konflik dapat menyebabkan konflik lemah dan berbagi pekerjaan organisasi atau perusahaan akan terbengkalai. 3. Konflik memiliki dampak positif ketika manajemen atau pemimpin dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat antar individu, sehingga kinerja organisasi justru mungkin dapat ditingkatkan. Namun, prasyarat agar konflik menjadi sumber konflik. Yang pertama, faktor komunikasi, dan yang kedua faktor struktur tugas, yang ketiga faktor personal, yang keempat faktor lingkungan. Komunikasi dalam organisasi. Fungsi komunikasi antara lain alat kontrol perilaku anggota dalam sebuah organisasi dalam berbagai cara. Motivasi kerja kru juga dapat ditingkatkan melalui komunikasi. Berperan sebagai media untuk mengungkapkan ekspresi, emosional, perasaan, dan pemenuhan kebutuhan sosial. Dan komunikasi memfasilitasi pengambilan keputusan. Pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal.
Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya. Komunikasi vertikal biasanya dilakukan dalam hal komunikasi berupa pemberian tugas dari atas ke bawah, pemberian arahan atas ke bawah, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban dari bawah ke atas. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Komunikasi yang tidak tepat atau yang salah akan menyebabkan akan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi atau sering dinamakan sebagai miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Di sisi yang lain, beberapa pendekatan dalam manajemen konflik juga telah menjelaskan bahwa konflik bisa diselesaikan melalui stimulasi, pengendalian bahkan hingga penyelesaian konflik. Namun jika kita perhatikan secara seksama. Thank you for your attention. Terima kasih sudah menonton. Salam sejahtera dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Salam sejahtera.